terdakwa Ferdy Sambo SHSI KMH yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa, berteriak dengan suara keras pada saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu dengan mengatakan, "Woi, kau tembak, cepat woi, kau tembak." Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Terima kasih. Ya, langsung saja kita ingin dengar responnya Bang Roni. Apakah kemudian klaim dari Ferdy Sambo ini akan mengarahkan kepada klien Anda sebagai pelaku utama? Iya, kita melihat kan ini ibaratnya gajah lawan semut. Tetapi dalam proses penegakan hukum ini kami masih percaya bahwa keadilan itu akan menemukan jalannya. Dalam proses ini kami melihat bahwa kinerja dari tim sus, kemudian membuat klien saya mengaku apa yang terjadi, kemudian terbukalah alat bukti, dicari alat bukti CCTV, kemudian yang lainnya. Itu akan setelah itu menjadikan satu peristiwa ini peristiwa hukum yang berkesinambungan, ya. Sewaktu saya mendampingi saya melihat seperti itu. Jadi pengakuan klien saya ini kemudian diikuti dengan kerja dari tim sus, kemudian berjalan sesuai dengan prosedur, ini semua terbuka. Mbak Roni, kalau begitu saksi mana yang kemudian menguatkan statement klien Anda? Begini, kalau kita fokus kepada saksi ya, ini yang menarik karena kemarin kan disampaikan bahwa ada satu saksi bukan saksi. Perlu diingat ya, dalam dakwaan itu kan disampaikan bahwa saudara Ricky Rizal sudah terima perintah tembak duluan. Ditolak. Kemudian ditolak. Kemudian memanggil klien saya. Nanti kita buktikan kan detailnya seperti apa di persidangan kita buktikan. Nah, kemudian terkait alat bukti yang lainnya. Ingat loh, ada alat bukti yang lainnya yang pastinya nanti akan disajikan di persidangan. Ya kan? Tentunya saya melihat bahwa JPU dalam menyusun dakwaan pastinya sudah ada alat bukti yang lainnya juga ya. Karena saya juga ikut mendampingi dan saya melihat langsung ya, tetapi buat saya terlalu dini untuk saya sampaikan karena masih ada proses persidangan. Ya nanti kita lihat di persidangan. Tapi kan. kenapa Bang Roni Nah, begitu kalau yakin mengenai sekali? pasal Yakin sekali Roni ini akan, maksud kami Barada ini akan jauh mendapatkan hukuman yang lebih ringan daripada terdakwa-terdakwa lainnya, Bang Roni. Ya, perlu kita ingat bahwa klien saya ini sebagai JC, Justice Collaborator, yang membuka apa sebenarnya yang terjadi. Kalau dilihat di Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban nomor 31 tahun 2014 sudah sangat jelas. Pelaku yang bukan pelaku utama yang bekerja sama dengan penyidik untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi itu menjadi perhatian negara. Boleh dikatakan, ini perkataan saya, negara wajib harus memberikan reward. Karena klien saya inilah yang menyampaikan apa yang terjadi. Kalau enggak, mungkin enggak bisa, enggak kebuka-buka ini kasus ini. Itu perlu kita highlight ya, harus kita ingat ya. Itu karena ini penyampaian klien saya dan dia mau berkata jujur, dia ada rasa bersalah kepada keluarga almarhum Bang Joshua. Dia sampaikan seperti itu, saya harus berkata jujur karena tidak sesuai dengan hati nurani saya. Kenapa? Almarhum itu 1 bulan terakhir itu satu kamar. Ini orang yang dia kenal kan. Nah kalau kita seperti abang sendiri tidak ada masalah. Makanya waktu di Magelang dia nanya, "Bang ada apa bang?" Nggak tahu tuh Om Kuat marah-marah. Nah kan dia tiba-tiba sampai di Jakarta rumah Saguling kemudian perintah seperti itu waktu sangat pendek. Kalau dia bisa lari dia lari. Dia kan sempat berdoa juga. Nah nanti kita sampaikanlah di persidangan. Itu menjadi bahan kami. Nah yang perlu kami sampaikan bahwa kualitas saksi yang perlu kita jaga bersama adalah klien saya sudah konsisten ya, tetapi kan ada saksi-saksi yang lain ya. Kita akan lihat mengenai kesaksian Ricky Rizal kan ke depannya. Khawatirnya nanti dia mencabut, ya kami masih percayalah rekan-rekan yang ikut mendampingi adalah senior saya yang profesional. Pasti saya yakin bahwa mendampingi tetapi tetap profesional ya. Nah itu harapan kami. Kemudian mengenai saksi-saksi yang lainnya nanti kita lihat di pasal 185 ayat 6 kan persesuaian saksi dengan alat bukti yang lainnya nanti kita cocokkan ya. Saya yakin bahwa hakim yang memimpin sidang ini adalah hakim yang terbaik yang mempunyai integritas.
Dan jaksa yang ikut dalam persidangan itu adalah jaksa yang terbaik. Iya. Kita percaya penuh Bang, tapi statement apa yang kemudian Anda harapkan, klien Anda harapkan keluar dari seorang Ricky Rizal untuk meringankan klien Anda? Kalau di BAP kan sudah jelas, ada perintah tembak. Kan ada lagi yang lain, tapi nanti satu-satu. Ditahan dulu, tapi Bang Oto kalau Oke. melihat seperti ini mungkin tidak posisi JC ini, Justice Kolaborator ini bisa meringankan. Yang tadinya Baradae 340, kita bukan yang bermaksud mendahului majelis hakim ya Bang Oto ya? Ya, ini kita analisis saja ya. Jadi memang kliennya Roni ini akan menjadi posisi yang sulit sekarang ini. Karena yang tadinya mereka dalam satu bagian, satu kelompok, sekarang menjadi kelompok yang berbeda. Kan begitu. Kalau kliennya dia kan sudah klemensia kan, mohon ampun itu ceritanya kan. Ngaku bersalah mohon ampun, itu klemensia namanya. Yang lain tidak mohon ampun, fight terus kan begitu. Nah, menjadi soal adalah bagaimana nanti kalau ada saksi salah itu mencabut berita acara dan mengatakan tidak ada perintah tembak. Nah, ini biasanya akan dilihat dinilai oleh hakim. Apakah alasan pencabutan berita acara itu bisa masuk akal, diterima atau tidak? Karena kan ditanya, kenapa dulu kau bilang perintah tembak? Emangnya kau dipukuli, ya kan? Kalau tidak dipukul, apa sebabnya kau mengatakan seperti itu? Tidak mudah juga gitu untuk mengatakan itu. Nah, dalam perkembangan hukum sekarang, di dalam hukum acara pembuktian, ya di negara-negara lain juga, masuk di Indonesia sudah ada beberapa yang menerapkan, bobot saksi itu sekarang sudah paling rendah sebenarnya dalam rangkaian pembuktian. Karena apa? Saksi ini pertama bisa juga hilaf gitu. Kemampuan mengingat suatu peristiwa yang kemarin juga belum tentu kita ingat. Kalau saya tanya Anda kemarin jam 8 pagi di mana, mungkin belum tentu ingat. Kan? Artinya apa yang disampaikan pada saat Nggak BAP dan mudah. juga di persidangan Iya, akan beda iya kan? ya? Apalagi kalau dia berbohong gitu kan. Nah, jadi ini kualitas saksi ini di dalam rangkaian pembuktian itu ada bukti surat, pengakuan, ada keterangan ahli dan sebagainya sudah paling rendah sekarang ini. Ya, meskipun tadi katakan itu unus testis, nullus testis, orang saksi bukan saksi. Nah, jadi pasti yang Roni hadapi sekarang ini adalah kekhawatiran dia kalau sampai saksi-saksi mengatakan perintah tembak ini nggak benar, tapi adalah hajar katanya kan. Itu yang Anda ada bahaykan. Nah, tetapi hakim kan akan melihat apakah itu beralasan atau tidak. Nah, jadi tapi juga kita tidak mau memberikan putusan yang lebih mendahului kan, tapi semuanya inilah pertarungan itu. Sejauh mana bisa Anda bisa membuktikan bahwa perintah tembak itu adalah benar seperti itu. Klemensia dia kan. Karena di pihak lain dia akan bilang, ya tentunya kamu bilang dong begitu, bahwa ini memang perintah tembak karena saya diperintah, karena supaya Anda diringankan. Dia kan bisa bilang begitu juga kan dari pihak pengacara Sambo kan. Wajar Anda mengatakan seperti itu, dengan Anda GC diterima, Anda menjadi ringan, ya kan? Pantas Anda membela kepentingan daripada Anda klien Karena Anda. mengubah seluruh konstruksi peristiwa ini karena Ya benar JC. dong ya kan. Tetapi menurut saya ya soal tembak atau dengan hajar, memang ini akan sedikit mempengaruhi putusan hakim ya. Tetapi ini nggak boleh dilihat secara begitu saja. Kan ada rangkaian peristiwa, ada konteks kan. Hakim akan melihat itu ya? Ya, seperti katakan tadi, dilaporkan pada dia bahwa dia ada pelecehan. Katakanlah itu benar. Ini kan nggak boleh bilang tidak benar dong, sampai dibuktikan sebaliknya kan. Kan dia ceritanya ada mengatakan bahwa dilecehkan. Lantas Sambo katanya merasa marah. Ya kan? Lantas dipanggil orang lain untuk bisa merencanakan sesuatu. Tapi kalau tadi di sana mengatakan suruh merencanakan tembak, tapi di sini mengatakan bukan tembak tapi hajar. Tetapi yang diberikan pistol gitu loh. Apakah memang untuk menghajar orang pakai pistol, ya kan? Kemudian ada sarung tangan. Untuk apa sarung tangan itu? Nah, ini kan semua kan penilaian hakim. Nah, tentunya lawyer dari pihak Sambo juga akan bisa berdalih kan. Tapi tadi Bang Oto bilang seorang praktisi hukum saja kalau melihat uraian dari dakwaan sudah ketahuan Sudah jelas. kira-kira. Sudah jelas sih dari Saya awal. Padahal masih start nih Bang, baru mulai banget kita Bang ya. Kalau jaksanya bisa membuktikan dakwanya itu, bisa buktikan, ini kan syaratnya kan begitu ya. Saya yakin ini harus mati. Kalau bisa membuktikan itu. Serem banget loh dakwaan itu. Saya sendiri tidak bisa menyangka seperti dakwaannya. Tapi apakah betul bisa dia buktikan? Dan tentunya tergantung pengacaranya Sambo nanti untuk melawannya. Menarik. Ya. Jadi kalau kita lihat misalnya, agak sulit buat kita sebagai masyarakat umum
misalnya dituduhkan, misalnya tuduhan yang paling berat adalah Barada E. Susah kita terima. Kenapa? Barada E aja sama si Joshua adalah teman. Apa alasannya untuk melakukan bom? Pasti ada yang menyuruh, pasti ada yang memerintahkan dalam ini. Jadi kalau misalnya ancaman hukum lebih berat kepada Barada E, rasanya tidak mungkin. Saya kira hakim punya naluri nurani. Dia pasti akan melihat ini, apalagi ditonton banyak jutaan masyarakat Indonesia. Pasti dia akan juga akan mengungkapkan kebenaran, ya. Kita bersyukur Barada E tadi mengungkapkan kebenaran. Harusnya negara memang sudah melindungi dia. Kemudian saat ini hakim juga harusnya memberikan suatu semacam penghargaan, ya. Entah berapa tetapi tetap ada memang ancaman, tetapi hal-hal apa yang dilakukannya merupakan hal-hal yang meringankan. Ya. Oke. Terima kasih Bang Edi, Bang Okto, bahwa proses ini kan kita lihat ya, siapa yang konsisten kan. Klien saya ini sudah konsisten, dia pasca dia mengaku apa yang sebenarnya yang terjadi, kemudian terungkaplah kasus ini. Perentetannya, semuanya alat buktinya semua terbuka. Jadi kalau pertama fokus kepada saksi, bahwa kita perlu ingatkan ya, bahwa sudah diatur dalam pasal 163 KUHAP, apabila saksi mencabut BAP-nya, majelis wajib mencatat ya dalam berita acara pemeriksaan, berita acara sidang. Nah ini akan menjadi pertimbangan nanti dalam putusan. Ya, itu akan menjadi pertimbangan dalam putusan. Jadi kalau ada saksi yang memang tidak konsisten, kemudian mencabut BAP-nya, kemudian coba membelokkan fakta, menurut saya sudah sangat jelas. Hakim juga akan melihat, wah ini nggak konsisten ini. Hakim juga nggak akan percaya segitunya aja kan. Ya tadi Bang Okto sampaikan mengenai kualitas saksi, betul. Apalagi kalau saksi yang sebagai terdakwa menyampaikan kesaksiannya dia, ya sangat rendah gitu kan. Belum tentu juga didengar sama majelis hakim gitu. Baik, kan. Nah nanti kan majelis hakim akan melihat dengan kesesuaian alat bukti yang lainnya. Rangkaian peristiwa pidana ini kan menjadi utuh. Itu akan terlihat satu-satu. Nanti kita lihat kan di persidangan ini. Nah pastinya kan seperti itu. Tetapi dalam hal pembelaan ke klien saya, kita juga pun menyiapkan strategi tentunya kan. Apa saja yang perlu kita sampaikan. Nanti strateginya kita tunggu di persidangan ya Bang Roni. Ibu Irma mungkin. Iya, kalau saya sih melihat bahwa tadi bicara soal saksi ya. Saksi itu kan juga manusia ya, yang punya batin dan nurani. Jadi ketika seorang yang nuraninya sudah terketuk ya, kemudian dia ingin membuka hal yang menakutkan pastinya ya, pertama kali untuk dia. Tapi ketika ia membuka, maka kita harus melihat dari sisi betapa sulitnya bagi seorang Barada untuk mengatakan kejujuran, sementara dia itu dalam tekanan disuruh nembak aja tidak berdaya. Tetapi ada momen di mana dia bisa merenung lalu kemudian mengakui kesalahannya dan membuat kita tahu bahwa sebetulnya ini adalah rekayasa Sambo. Nah, ketika kita tahu rekayasa Sambo, maka menurut saya yang tidak kalah pentingnya juga adalah soal obstruction of justice. Karena terlalu banyak orang yang terlibat. Jadi ini kan di pusatnya ada 340 ya kan. Tapi ada juga obstruction of justice yang juga tidak kalah pentingnya karena melibatkan begitu banyak orang. Dan dari obstruction of justice itu kita bisa lihat betapa bobroknya ya sistem di dalam kepolisian. Kapolri baru bilang Jokowi minta ada reformasi kultural, reformasi sistem, reformasi rekrutmen, reformasi banyak hal dan pengawasan juga. Kenapa? Karena Polri itu bukan milik polisi. Polri itu milik seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita mau berdemokrasi, maka omongan ini harus didengarkan. Ada ruang untuk mendengarkan apa yang diinginkan oleh rakyat. Iya, kita akan lihat besok akan digelar juga sidang obstruction of justice. Esok hari kita akan lihat bagaimana akan digelar. Kita akan kembali usai jeda saat lagi. Ya pemirsa, di studio Catatan Demokrasi sudah hadir Kiai Haji Subarno Safi. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khair wa syarr bi masyiatillah. Summa salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah.
para narasumber yang saya hormati dan saya tidak perlukan sebut satu persatu namanya, tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya. Para pemirsa catatan demokrasi di mana Anda berada. Alhamdulillah malam hari ini kita telah mengikuti perbincangan tentang persidangan daripada kasus Sambo ini. Tentunya bagi kita masyarakat awam, melihat peristiwa ini adalah merupakan satu peristiwa yang paling amat menyakitkan. Kenapa demikian? Seorang penegak hukum nabrak hukum. Yang kedua, dan ini adalah merupakan ujian bagi para penegak hukum. Wabil khusus persidangan ini dipimpin oleh para hakim dan juga diikuti oleh para lawyer dan para jaksa. Ujian yang terberat bagaimana mampu bisa menetapkan satu keputusan yang paling berat. Dan ini adalah perjuangan yang paling berat. Saya doakan semoga semua yang sebagai pelaku-pelaku penegak hukum mampu bisa menegakkan keadilan. Jangan lukai hati publik. Jangan lagi kita bermain dengan kata-kata lantas kita terseret dan terbuai dengan keindahan kalimat. Jangan sampai nanti masyarakat menghakimi dengan aturan caranya sendiri. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan wallahu yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Disinilah nampak siapakah yang menjadi satria. Setiap orang pasti melakukan dosa dan pernah berbuat dosa. Tapi di mata Allah ada dua kelompok yang akan dihargai dan dimuliakan oleh Allah bagi para pendosa. Yang pertama adalah mereka pendosa yang mau jujur mengakui kesalahan dosanya. Ini adalah satria. Belum tentu semua seorang jenderal pemimpin memiliki jiwa satria ketika ia melakukan kesalahan dan diakui kesalahannya. Barangkali bawahan bisa akan lebih menjadi satria ketimbang atasannya. Yang kedua adalah dari kejujuran ini akan melahirkan manusia untuk melakukan pembersihan. Dan ini adalah momen yang terbaik bagi seluruh lembaga kepolisian untuk melakukan pembersihan apa yang ada di dalamnya. Setelah melihat aneka ragam kasus yang terjadi, ini baru satu kasus yang mengerikan. Adanya kekerasan, belum lagi kasus yang terjadi kemarin kita dengar. 8 Kapolda yang terbawa dengan kasus narkoba. Bayangkan betapa mengerikannya negeri ini. Maka saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan beban yang berat yang diberikan kepada Bapak Kapolri untuk mampu bisa memperbaiki apa yang ada di dalam lembaganya. Dan juga saya mendoakan semoga demokrasi kita ini betul-betul berjalan dengan lancar, betul-betul terbuka dengan seutuhnya. Tidak lagi ada dusta dan kebohongan di antara kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini, menyikapi apa yang ada dalam persidangan, akan membuka mata hati para hakim agar mampu bisa menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Sebab hukum adalah sumber daripada bentuknya kesejahteraan. Jangan bicarakan adanya kesejahteraan kalau tanpa adanya keadilan. Dan keadilan itu ada di mana? Yang pertama adalah ada di tangan para penegak hukum. Mudah-mudahan ini peristiwa akan membawa kebaikan kepada kita agar bisa nanti masyarakat kita lebih sejahtera. Kalau sudah betul-betul hukum ini ditegakkan. Demikian apa yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah, ridho dan inayah, dan semoga negeri kita pun menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wabillahi taufik wal hidayah, sumaridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kiai Sumarno, kemudian Bang Roni dan juga Ibu Irma sudah hadir di Catatan Demokrasi. Terima kasih juga Bang Oto, terima kasih juga Bang Etia atas informasi ya pada malam hari ini. Pemirsa, kami akhiri Catatan Demokrasi hari ini. Kita berjumpa lagi minggu depan. Saya Maria Segaf. Dan saya Andromeda Merkuri. Selamat malam. Sampai jumpa.